Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Silverius Wahid SPD dari SMP Negeri Metamau, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya mahasiswa PPK dalam jabatan tahun 2021, angkatan 4 LPTK Universitas Negeri Surabaya. Nomor UKG 201699556552. Nomor induk mahasiswa PPG 2100103921156024. Hari ini saya akan melakukan perekaman praktik pembelajaran untuk uji kinerja pada kelas 8 dengan materi pokok, teks iklan, slogan, dan poster. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Baik, Pak. Apa kabar hari ini? Baik, Pak. Terima kasih sudah semangat untuk pada pagi ini untuk mengikuti pelajaran bahasa Indonesia. Nah, sebelum kita mulai, teman-teman bisa tunjuk kita dengan Ani, silakan. Teman-teman. Ya. Marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami, yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti yang kami mengampuni yang bersalah pada kami, dan jangan masuk dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak akan mengecek kehadiran ya. Hieronymus Istofiantus Malibau, Jelina Monis, Devri Tomanet, Christopher N. Bau. Baik, berarti semua hadir ya, jumlahnya 18 orang. Sebelum kita mulai dengan pembahasan materi kita pada hari ini, pelajaran mengajar kita hari ini. Silakan dipersiapkan tempat duduknya yang rapi, buku-bukunya dipersiapkan. Oke, dipersiapkan tempat duduknya, masker sudah semua ya. Anak-anak sekalian, terima kasih sudah tetap semangat hadir pada kesempatan ini. Setidaknya kalian datang ke sekolah, anak sekalian datang ke sekolah, setidaknya anak sekalian bisa memiliki mimpi untuk menjadi apa, menjadi sesuatu. Misalnya kita sedang ke sekolah pagi hari, pulang siang, apa tujuan saya sebenarnya? Tentu memiliki tujuan untuk menjadi orang yang sukses. Jangan sampai datang ke sekolah tidak memiliki semangat untuk menjadi untuk menjadi orang yang berhasil. Harus memiliki mimpi untuk bisa menjadi orang yang sukses. Baik, pembelajaran kita kali ini kita akan belajar tentang teks, iklan, slogan, dan poster. Iklan, slogan, dan poster. Tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, yaitu anak-anak sekalian dapat menjelaskan pengertian iklan, slogan, dan juga poster. Tujuan dapat belajar ini mungkin itu tujuan teks, iklan, dan poster. Kemudian yang kedua, anak-anak sekalian dapat menentukan ciri-ciri teks yang terdapat pada teks iklan, slogan, dan juga poster. Kemudian yang ketiga yaitu peserta didik dapat menentukan jenis-jenis teks iklan, slogan, dan poster. Yang ketiga. Kemudian yang keempat, peserta didik dapat menentukan contoh-contoh pada teks iklan, slogan, dan juga poster. Nah, kemudian yang kelima, anak-anak sekalian dapat menentukan isi teks iklan,
Setelah itu teks iklan, slogan dan poster. Dan yang terakhir itu anak-anak dapat mempresentasikan hasil diskusi. Nanti ada rapat diskusi kelompok yang berkaitan dengan isi teks iklan, slogan dan poster. Jadi tujuan pembelajaran kita di sini akan kita tempuh pada kesempatan hari ini. Baik, kita mulai ya. Kita mulai dari yang pertama itu kita bahas tentang iklan. Nah, iklan itu apa? Mungkin siapa yang bisa iklan di sini. Coba dilihat ya, diamati di tab ini layar. Iklan merupakan mungkin stop bisa. Itu adalah pemberitahuan yang bertujuan mendorong atau membujuk klien untuk menggunakan atau memakai produk yang ditawarkan dalam iklan. Ya, jadi iklan itu merupakan pemberitahuan. Karena dalam iklan itu berisi informasi juga. Nah, tentang apa? Di situ dia mendorong, berusaha mendorong, membujuk masyarakat kalayak itu masyarakat umum, masyarakat luas, membujuk kalayak untuk menggunakan atau membeli produk yang ditawarkan. Nah, contohnya seperti apa? Yang mungkin anak sekalian pernah lihat, dengar atau lihat itu iklan itu di mana? Di televisi ya, televisi. Contohnya apa? Iklan apa yang mungkin pernah dilihat? Iklan apa? Yang ada di televisi biasa setelah ini ada saat keringat ada muncul iklan. Ada siapa itu? Ya? Iklan sabun. Ada iklan sabun mandi, ada di situ juga ada iklan misalnya iklan motor, ada juga sampo, ada juga sampo. Jadi itu contoh-contoh itu. Di situ mereka berusaha membujuk orang lain supaya disini produk mereka. Nah, kemudian yang berikut kita lihat ciri-ciri yang ada pada teks iklan. Ciri-ciri yang ada pada teks iklan. Yang pertama, teks iklan bersifat informatif dan komunikatif. Kita lihat yang berikut. Nah, ini tadi yang pertama berdasarkan sifat ya. Berikut ini berdasarkan tujuannya. Nah, yang berdasarkan tujuan iklan itu yang pertama, teks iklan penawaran atau permintaan. Kemudian yang berikut, teks iklan pengumuman. Teks iklan pengumuman ya. Teks itu termasuk teks iklan non-niaga yang memberitahu kepentingan atau kepada masyarakat. Teks iklan ini juga berupa pemberitahuan tentang suatu peristiwa seperti kematian, kelahiran, pernikahan atau keberhasilan. Contohnya ada di situ. Di situ ada itu apa? Itu slogan iklan apa di situ? Iklan yang berkaitan dengan berita duka. Dan yang berikutnya itu berdasarkan ruang iklan. Jenis yang berikutnya berdasarkan ruang iklan. Nah, contohnya ada di situ. Nah, jadi itu yang berdasarkan ruang iklan itu salah satunya itu teks iklan baris. Teks iklan baris itu contohnya di situ. Biasa kamu sering lihat di mana? Tulisan seperti ini bisa kamu baca atau sering ditemukan di koran. Biasa ada di koran. Sekarang kita masuk pada slogan. Slogan itu apa, siapa yang bisa? Slogan, oke. Slogan itu adalah Slogan adalah sebuah moto yang dipakai dalam berbagai konteks, baik konteks komersial, agama, politik, pendidikan, lingkungan hidup maupun kesehatan. ciri-ciri teks slogan. Mungkin ya ini Chelsea yang mana? Nah, coba ini Chelsea. Ciri-ciri yang pertama. Kalimat menarik, yang kedua kalimat pendek, yang ketiga kalimat mudah dipahami, keempat kalimat menjelaskan visi misi dan tujuan, kelima kalimat bersifat persuasif, singkat dan jelas. Sekarang kita masuk pada jenis-jenisnya. Pertama itu teks slogan lingkungan hidup. Slogan lingkungan hidup. Nah, lingkungan hidup. Nah, contohnya seperti itu. Itu berkaitan dengan apa di situ? Gambar slogan itu berkaitan dengan yang pertama kita lihat. Isinya seperti apa? Jangan membuang sampah pada tempatnya. Itu ada gambar seorang anak kecil memegang sampah namun diletakkan pada
Yang pertama tadi jenis apa? Teks slogan lingkungan hidup. Nah, yang kedua itu adalah teks slogan pendidikan. Kemudian yang berikut. Ini berkaitan dengan kesehatan. Di situ ada situ. Jangan lupa Cuci tangan dengan sabun. kemudian di sini yang itu berkaitan dengan Motivasi. dari situ liputan yang bisa memotivasi masyarakat. Nah, contohnya di situ, sukses bisa diraih jika diusahakan. Itu contoh dari teks jenis teks slogan motivasi. Masuk yang berikutnya itu poster. Ini loh teman-teman. Nah, siapa? Isto, boleh. Poster itu apa Isto? Teks poster adalah plakat yang dipasang di tempat umum yang ditulis di atas kertas atau papan tutup besar dengan huruf tutup besar dan berwarna bercolok. Kita lihat ciri-ciri teks poster. Yang pertama, desain grafis teks poster membuat komposisi gambar dan huruf di atas kertas berukuran besar. Ini berkaitan dengan jenis teks poster. Silakan lihat sini. Nah, teks poster yang jenis yang pertama itu teks poster niaga. Teks poster niaga itu berisi tentang produk yang diperjualbelikan. Contohnya di situ ada contoh apa? Sepatu. Di situ penawarannya ada sepatu di situ. Kemudian jenis yang berikutnya itu teks poster kegiatan. Kegiatan apa yang ada pada gambar? Kemudian berkaitan yang berikutnya itu termasuk pada menyimpulkan. Mulai dari menyimpulkan teks iklan. Itu langkah-langkahnya. Yang pertama itu pasti harus kita baca dulu, baca dengan cermat pernyataan-pernyataan pada iklan tersebut ketika kamu sebelum iklan. Kemudian yang kedua itu temukan ide pokok dalam teks iklan. Setelah itu susunlah pernyataan berdasarkan ide pokok itu dengan kata kunci dan kalimat yang jelas dengan kalimat sendiri. Itu mulai disimpulkan. Begitu pula dengan menyimpulkan teks slogan. Pertama harus baca dengan cermat, kemudian kita ide pokok, kemudian baru menulis membuat simpulan itu. Sama juga dengan menyimpulkan teks poster. Ini baru. Oke. Ya, sekian untuk penjelasannya berkaitan dengan teks iklan, slogan, dan poster. Baik, sudah bisa memahami berkaitan dengan materi iklan, slogan, dan poster? Paham? Sudah bisa? Sekarang anak-anak sekalian kita coba untuk duduk per kelompok. Kelompoknya sesuai dengan yang pernah kita bentuk pada pertemuan kemarin. Ya. Sekarang oke, masing-masing silakan cari kelompok. Dibuat yang lagi atau menjadi kelompok. Oke, silakan. Kelompok kursinya di sini. Nah, kelompoknya sudah dibentuk. Kelompok satu yang mana? Kelompok satu. Kelompok dua dan kelompok tiga. Sekarang saya akan membagikan LKPD-nya. Saya bagikan dan silakan dicermati, diamati baik-baik. Kelompok satu, kelompok kedua, dan juga kelompok tiga. Silakan dicermati. Di situ ada soal yang harus dikerjakan. Ya, dikerjakan. Silakan diamati ketua kelompok bersama kelompok ini. Silakan lihat. Itu yang pertama, soal yang pada kegiatan pertama itu anak-anak sekalian diminta untuk mencermati iklan layanan masyarakat. Iklan layanan masyarakat. Nah, dimana soalnya di situ yang dia tanyakan itu berkaitan dengan apa yang diiklankan. Kemudian yang kedua apa di situ? Apa pesan Yang disampaikan pada iklan. ya, kemudian yang ketiga
Tujuan apa tujuan? Pemasangan iklan tersebut. Tujuan dari iklan yang ada pada gambar di atas itu apa? Kemudian yang keempat, di mana kamu sering Menemukan iklan tersebut. Dan yang terakhir itu apa jenis Iklan di atas. itu dijawab, silahkan didiskusikan dengan teman apa di situ, apa yang diiklankan pada gambar itu. Kemudian kegiatan yang kedua, silahkan anda perhatikan kegiatan yang kedua di situ diskusikan di situ, diminta diskusikan sama kelompok masing-masing untuk mengetahui tentang berkaitan dengan informasi isi dan pesan yang terdapat. Silahkan kalian diskusikan bersama kelompok mencari tentang yang kedua itu informasi isi dan pesan. Bisa dikerjakan? Bisa. Selamat. Oke. Nah. Tulis nama kelompoknya. Sudah semua? Ya, sudah semua ya. Baik, sekarang kita coba untuk presentasi ya, masing-masing kelompok coba untuk mempresentasikan hasil kerja. Mungkin kelompok mana yang mau komen? Kelompok 1. Oke, boleh. Kelompok 1 silakan. Hal apa yang diiklankan? Ya. Hal yang diiklankan yaitu berkaitan dengan kesehatan pada gigi. Apa pesan yang disampaikan pada iklan tersebut? Pesan pada iklan tersebut yaitu mengajak orang tua untuk selalu mengingatkan pada anak-anak selalu menjaga kesehatan pada gigi. Ya. Kemudian, oke, itu untuk kegiatan yang pertama. Mungkin ada kelompok lain yang ingin menanggapi berkaitan dengan prestasi pada kegiatan pertama. Ada? Oh ya. Itu apa yang ingin ditanggapi? Oh, berkaitan dengan berapa nomor yang kelima. Berkaitan dengan oke, boleh. Silakan ditanggapi. Jenis iklan di atas adalah menyangka pada iklan tersebut menarik perhatian masyarakat untuk mempunyai rasa simpati terhadap kesehatan gigi anak-anak mereka agar dapat langsung mengawasinya. Oh, baik, silakan. Ya, karena pada kelompok satu tadi hanya menyebutkan iklan melihat, tidak bisa jelas iklan melihat itu seperti apa dalam iklan tersebut. Oke? Baik, silakan melihat untuk kelompok 1. Kemudian berikut kelompok 2. Silakan mempresentasikan hasil kerjanya. Apa tujuan pemasangan iklan tersebut? Tujuannya agar gigi tumbuh dengan sehat. 4. Di mana kamu sering menemukan iklan tersebut? Sering ditemukan pada kartu informasi rumah sakit dan puskesmas. Ya, baik ya. Tadi apa untuk kelompok 2? Kemudian kelompok yang terakhir kelompok 3. Silakan dipresentasikan. Apa pesan yang disampaikan pada iklan tersebut? Pesan pada iklan tersebut yaitu memberikan informasi untuk orang tua agar mengawasi kesehatan gigi pada anak. Kegiatan 2. Ya, silakan. Buanglah sampah pada tempatnya. Informasi. Mengingatkan akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Pesan. Jika sampah dibuang
lingkungan akan terbebas dari berbagai macam penyakit. Baik, silakan beri aplaus untuk kelompok 3. Sudah baik, sudah hasil sudah dipresentasikan. Oke, jawaban yang sudah disampaikan itu semuanya benar, artinya tidak keluar dari apa yang ditanyakan. Baik itu dari kelompok 1, kelompok 2, dan juga kelompok 3. Ya, ini bukan masing-masing kelompok, silakan untuk hasil pencapaiannya mungkin bisa dikumpulkan. Ya, hasilnya boleh dengan yang ya, silakan dikumpulkan. Ya, boleh diletakkan di meja. Silakan dikumpulkan. Ya. Oke. Kemudian yang sekarang kegiatan kita yang berikutnya yaitu kita mencoba untuk mengevaluasi dan evaluasi kembali dengan menjawab beberapa soal di sini. Ada soal pilihan gandanya yaitu ya 5 nomor dan juga soal isiannya 2 nomor. Jadi anak sekarang bisa mengerjakannya pada kegiatan kita yang berikutnya. Namun posisinya kali ini dikerjakan individu ya, tidak berkelompok lagi. Silakan dikerjakan masing-masing dan bentuknya bisa kita buat seperti semula. Silakan. Nah, sekarang fokus pada pengerjaan soal ini. Kemudian mungkin bisa ditutup. Karena sekalian evaluasi itu silakan dikerjakan masing-masing. Terus soalnya nomor ya. Mungkin kita kembalikan. Silakan perhatikan, dibaca dengan teliti. Silakan amati. Jika sudah yakin bahwa jawaban itu benar, maka silakan dijawab. Dituliskan namanya. Nama ditulis di situ di bagian atas. Jika sudah, maka mungkin Rodi bisa terbangun untuk kumpul hasil kerjaan bagaimana. Ya, silakan dikumpulkan yang sudah mengerjakan. Sudah selesai semua toh? Ya. Ya, silakan. Ya. Ya. Terima kasih nanti. Nah, baik, anak-anak sekalian, setelah selesai mengerjakan soal evaluasi dan juga soal dikumpulkan, kegiatan kita yang terakhir yaitu anak-anak sekalian mungkin siapa yang bisa untuk menyimpulkan dari proses pembelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa? Astira, boleh? Silakan. Ya. Mungkin silakan menyampaikan kesimpulan akhir dari proses pembelajaran kita hari ini apa saja? Apa yang Anda silakan. Iklan adalah pemberitahuan yang bertujuan mendorong atau membujuk pelayak untuk menggunakan atau memakai produk atau tampil dalam iklan. Oke. Ya, baik. Saya itu dia menyampaikan pemahaman tentang iklan. Silakan beri aplaus untuk Astira. Ya, berikut mungkin siapa yang berkaitan ya? Kalau menyimpulkan berkaitan dengan slogan mungkin ya. Oke, boleh. Slogan adalah sebuah motto yang dipakai dalam berbagai konteks, baik konteks komersial, agama, politik, pendidikan, lingkungan hidup maupun kesehatan. Ya, aplaus untuk ya itu. Kemudian
di atas kertas atau papan cukup besar dengan huruf cukup besar dan warna mencolok. Ciri-cirinya saya pernah sepemahaman. Ciri-cirinya teks poster biasa dibuat dengan warna-warna kontras dan kuat. Kedua, bahasa singkat dan jelas. Teks poster sebaiknya disertai gambar. Teks poster dapat dibaca sambil lalu. Ya, baik, kita harus untuk kelompok 3 ya, dulu. Jadi mulai dari kita lihat, mulai dari iklan itu itu dia menginformasikan ya. Misalnya dia berusaha untuk menginformasikan, menuju ke layak untuk bisa membeli atau membeli hasil yang ditawarkan. Menawarkan kepada masyarakat untuk bisa membeli apa yang ditawarkan. Itu iklan. Kemudian slogan itu berupa sama dengan motto. Tentunya seperti yang tadi sudah kita lihat bersama, bahkan sudah dikerjakan berkaitan dengan slogan juga. Lalu pada kemudian yang berikut itu poster. Poster itu sama dengan plakat. Plakat itu biasanya ditempatkan di tempat-tempat umum, bukan dipasang di hutan, atau di pasang di tempat-tempat yang ramai yang layak untuk. Tapi kamu tahu, oh berarti poster itu bisa dipasang di hutan, jadi siapa yang bisa baca. Oke, jadi seperti itu pelajarannya. Iklan, slogan dan poster itu di situ dia berusaha untuk menginformasikan sesuatu. Nah, kemudian yang berikut dari proses belajar mengajar kita hari ini, anak-anak sekalian saya lihat bahwa semua sudah bisa untuk memahami baik itu berkaitan dengan penjelasan, dengan pengertian maupun ciri-cirinya dan juga jenis-jenis dari teks iklan, slogan dan poster. Setelah itu apalagi contoh-contohnya sudah memahami semua sampai menentukan isi ya, menentukan isi pada teks iklan, slogan dan poster. Dan yang terakhir itu mempresentasikan. Saya rasa anak sekalian sudah mengerti dan sudah mengetahui memahami tentang apa yang ada pada teks iklan, slogan dan juga poster. Nah, pada pertemuan kita berikutnya anak sekalian, kita akan membahas tentang di sini. Pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang menelaah pola penyajian dan kebahasaan. Menelaah pola penyajian dan kebahasaan pada teks iklan, slogan dan juga poster. Kita masih berkaitan dengan teks iklan, slogan dan poster. Kemudian kita akan membahas tentang menelaah pola penyajian dan kebahasaan pada teks iklan, slogan dan juga poster. Ya. Jadi saya pikir pertemuan kita cukup hari ini. Nah, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita, mungkin satu orang bisa pimpin kita dalam doa. Nah, Anis, suara kita silakan.